Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya sudah memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Dan ini pembahasannya bagaimana cara menentukan rate harga kita. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini aku sudah pilih satu buah email yang masuk ke dalam inbox saya. Emailnya dari Dede Wahyudi, alamat emailnya duyudi27@gmail.com. Halo Ci, saya seorang karyawan yang bekerja sebagai videographer dan editor di sebuah perusahaan. Kebetulan saya diajak teman di luar perusahaan untuk sebuah proyek dokumentasi dan photoshoot. Bagaimana ya menentukan rate harga untuk jasa videographer ataupun fotografer? Sedangkan saya belum tahu dan masih minim pengalaman job di luar perusahaan. Terima kasih Ci kalau sudah mau menjawab. Dan sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe sekarang. Karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi dan juga videografi. Nah di sini kalau buat teman-teman yang baru aja memulai usaha, memang menjadi satu hal yang lumayan sulit ya ketika kita ingin menentukan rate harganya kita ini mau dijual berapa sih sebenarnya gitu ya. Nah sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan. Mungkin teman-teman juga sebelumnya pernah nonton di video saya sebelumnya, saya pernah bahas juga bagaimana sih caranya membuat sebuah penawaran harga, bagaimana menghitung dengan formulasinya, nanti kita akan ulang lagi di sini. Tapi di sini ada beberapa hal yang sebenarnya juga harus dikonsider. Jadi ada beberapa pengalaman yang dulu pernah saya jalani, memang menjadi satu hal yang sangat challenging banget pada saat di awal kita pertama kali belajar gitu ya. Nah di sini ada dua jenis pekerjaan yang mungkin teman-teman bisa consider. Yang pertama memang kita ingin dibayar secara profesional atau kita ingin project ini digunakan sebagai batu lompatan gitu ya kalau kita ingin mendapatkan pekerjaan selanjutnya. Jadi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang kita juga sebagai fotografer ataupun videografer memberikan special price sebagai harga promosi misalnya untuk berkenalan dengan klien atau ingin mendapatkan satu pekerjaan tertentu lalu kemudian harganya mungkin lebih spesial. Nah itu sah-sah aja untuk dilakukan karena umum juga dilakukan oleh banyak orang. Tapi satu hal yang mungkin teman-teman harus cek juga dan pastikan, jangan sampai apa yang kita lakukan itu ingin mendapatkan atau ingin memberikan harga promosi tapi merusak pasar. Itu harus diperhatikan juga. Jadi kalau teman-teman di sini punya waktu gitu ya, jadi teman-teman bisa coba melakukan sedikit evaluasi juga di sekitar kita tuh jualan seperti apa sih. Misalnya kalau teman-teman main di wedding gitu ya, mungkin teman-teman bisa ngecek harga promonya dia tuh berapa sih. Misalnya ada paket-paketannya ya, kalau foto wedding tuh biasa ada paketan wedding, misalkan 30 foto, satu buah video gitu tuh harganya berapa misalnya. Nah itu boleh dicek, jadi supaya kita tahu kira-kira di pasaran itu angkanya di berapa dan kita mainnya di angka yang mana. Karena kalau kita salah masuk segmennya, jadi biasanya itu juga sulit untuk nanti kita meng-adjust. Jadi misalnya kita aimingnya itu untuk di kelasnya di kelas menengah gitu. Tapi ternyata kita terlalu banting di bawah banget, di kelas bawah gitu. Tapi kita ketika mau naik itu menjadi angka yang susah banget. Lalu kemudian kebalikannya misalnya kita aiming di tengah, tapi kita pasang harga terlalu tinggi juga. Akhirnya nggak masuk dengan target market kita. Jadi itu juga menjadi satu hal yang penting untuk dikonsider. Sebenarnya kita mau main di segmen yang mana karena nggak semuanya itu segmen kita. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak dapet kliennya belum tentu si klien itu memang marketnya kita gitu ya. Jadi itu kadang-kadang memang harus diikhlaskan kalau memang mereka bukan di segmentasinya kita. Jadi kalau teman-teman di sini punya waktu silahkan melakukan survei di sekitar kita itu jualannya di angka berapa dengan paketnya seperti apa. Kemudian selanjutnya di sini kalau kita sudah mendapatkan angka-angka tersebut, kita coba untuk membreakdown. Jadi breakdown itu sebenarnya untuk kita memastikan kira-kira seperti apa sih yang banyak dilakukan orang-orang di sana. Karena kalau memang itu sudah proven
berjalan di pasaran, artinya kita boleh mengikuti formulasi yang sudah proven tersebut gitu ya. Paling kita melakukan adjustment, oh ya ini lagi bulan promosinya kita misalnya, lalu kemudian kita memberikan diskon 10% atau 15% lebih murah sehingga bisa dikatakan bahwa ini hanya di bulan promosi aja. Jadi kata-kata seperti itu bisa teman-teman rangkai supaya lebih menarik tapi tidak menjatuhkan harga kamu sendiri. Nah, ada beberapa formulasi yang aku juga pernah share di videoku sebelumnya. Jadi ada banyak banget hal-hal yang harus kita consider kalau teman-teman di sini ingin melakukan satu buah project gitu ya, photoshoot. Di sini ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan yang paling umum dilakukan oleh seorang fotografer ataupun videografer. Yang pertama adalah kita melakukan pre-production, production, dan juga post-production. Itu 3 tahapan yang selalu aku ingatkan, ini adalah 3 tahapan yang paling penting. Tahapan pre-production itu apa aja sih? Tahapan pre-production itu adalah tahapan di mana kita mendengarkan si klien dulu. Klien butuhnya apa sih? Maunya kayak gimana? Referensinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu dengan kliennya, kita melakukan meeting-meeting mendengarkan, itu pun biasanya sudah melibatkan beberapa biaya ya. Misalnya kita harus ngopi nih ketemu sama kliennya atau kamu datang ke rumah kliennya, itu ada biaya-biaya yang harus kamu keluarkan ya, biaya-biaya transportasi atau apa. Nah itu biasanya kita masukkan ke dalam biaya-biaya pre-production itu. Lalu kemudian kalau memang sudah deal, lalu kemudian kamu harus ngecek lokasinya, itu ada namanya biaya reki. Jadi biasanya biaya reki itulah biaya survei lokasi supaya kita mengetahui lokasi tepatnya seperti apa. Atau kemudian berikutnya kita juga harus ada melakukan misalnya, harus ada persiapan dulu kayak misalnya ada fitting, kemudian ada workshop gitu atau kita harus ada persiapan tertentu supaya semuanya ada juga yang kalau di beberapa fotografer tuh mereka sebutnya sebagai trial shot gitu ya atau test shot gitu ya. Itu masuk ke pre-production sebenarnya. Tapi apakah ini mutlak dilakukan? Tidak semuanya mutlak karena tergantung sama klien kamu juga. Biasanya bisa dihilangkan kalau memang kamu rasa tidak dibutuhkan. Misalkan nggak perlu reki deh, toh ini juga kan cuma di studio kita sendiri gitu. Nah itu artinya nggak ada biaya reki itu. Tapi kalau misalnya kamu harus shootnya di Bandung gitu ya, atau misalkan kamu harus shootnya di rumah si kliennya, daripada nanti pada hari shoot kamu ternyata nggak bawa kabel roll, kamu nggak tahu tinggi bangunannya seperti apa, tinggi ruangannya seperti apa, akhirnya semua barang-barang yang dibawa itu salah. Nah, kita menghindari itu makanya harus ada yang namanya reki di saat kita melakukan pre-production tersebut gitu ya, persiapan-persiapan tersebut. Setelah persiapan tersebut kita masuk ke production-nya. Jadi production itu biasanya otomatis kita sudah tahu barang-barang apa aja yang harus kita bawa di sana. Misalkan kita harus bawa kamera A, B, C, kemudian lensanya juga yang focal length-nya berapa udah disiapkan. Kemudian kita butuh tripod kah, kita butuh lighting, kemudian kita juga butuh beberapa orang yang ngebantuin kita gitu ya. Nah itu semua udah harus ada biaya hitungannya. Jadi kira-kira kameranya tuh kalau misalnya kamu juga menggunakan kamera kamu sendiri gitu, kamu coba cek aja kalau misalkan seolah-olah kamu melakukan rental itu di angka berapa sih kamera yang tipe yang sama dengan lensa yang sama seperti kamu. Karena kamu kan ketika beli kamera otomatis ada biaya investasi yang dikeluarkan. Kalau kamu tidak mencas itu ke kliennya, otomatis kapan kamu balik investasinya gitu ya. Kemudian sama halnya dengan lighting. Jadi ada beberapa fee yang harus kita hitung dari fee fotografernya, fee videografernya, kemudian juga alat-alat yang digunakan, lokasi, apakah ada biaya lokasinya. Lalu kemudian juga di sini kalau kamu seharian di tempat lokasi tersebut, kamu butuh makanan pun harus disiapkan meals-nya gitu ya. Kalau misalnya disediakan sama klien ya mungkin ya udah puji Tuhan gitu. Tapi kalau misalkan kamu harus beli makanan artinya ada biaya meals juga gitu. Atau misalnya setelah kamu ngelakuin photoshoot, harus ada hard disk yang disiapkan, dikirimkan ke klien, otomatis harus ada beli. Lalu kemudian ada monitor preview nggak? Monitor preview pada saat kita melakukan photoshoot, kemudian harus di-preview sama kliennya. Nah, berapa banyak orang yang terlibat? Nah, itu semua biaya-biaya itu harus dihitung pada saat kamu melakukan production. Ada beberapa case kalau kita masuk ke post-production itu, ada post-production yang sifatnya bisa dilakukan setelah pemotretan. Misalnya, pemotretannya hari ini kita bisa ngelakuin post atau editing itu besoknya. Tapi ada juga beberapa pekerjaan seperti fotografer wedding gitu ya, di mana hari ini shoot, hari ini juga udah langsung harus diedit gitu ya. Nah itu di situ otomatis kamu ada melakukan post processing atau post editing itu di saat di spotnya itu sendiri. Itu biasanya terjadi di foto-foto wedding, dokumentasi. Kemudian misalnya pada saat shoot
setengah jam kemudian udah harus jadi video, kemudian ditayangkan di layar lebarnya mereka gitu ya. Nah itu harus kamu hitung juga, masuk ke dalam ranah produksi kamu gitu ya. Nah di post itu biasanya apakah itu berbentuk editing gitu ya, editing itu misalkan foto-foto dikasih warna, grading, kemudian juga post ini juga melibatkan tentang serah terima, bagaimana kamu melakukan serah terima terhadap kliennya kamu gitu ya. Formulasi yang biasa aku gunakan itu seperti apa. Dan salah satu hal yang kadang-kadang kelupaan itu adalah mengenai pajak. Jadi kalau teman-teman di sini memang melakukan untuk satu buah pekerjaan untuk perusahaan tertentu atau memberikan penawaran gitu ya, biasanya biaya-biaya PPh itu jangan lupa dihitung. Jadi PPh 2% itu biasa harus diberikan karena kamu kan nanti harus laporan pajak juga gitu ya. Dan juga kalau beberapa perusahaan mereka juga otomatis akan menanyakan nih PPh-nya gimana? Apakah angka yang kamu tawarkan, misalkan kamu menawarkan jasanya 10 juta gitu. 10 juta ini sudah include PPh atau belum include PPh. Nah itu perlu diperhatikan karena kalau enggak nanti kaget gitu ya di ending ternyata angkanya nggak bulat, harus dipotong sama pajak lagi gitu ya. Nah itu beberapa poin yang mungkin harus dipikirkan. Jadi kalau misalnya kamu tanya mengenai jasanya aja nih, misalkan aku sebagai seorang fotografer kira-kira harus dibayar berapa duit ya gitu. Ada baiknya itu kamu coba cari referensi kira-kira siapa yang kamu anggap mungkin selevel dengan kamu atau kira-kira harus di angka berapa gitu. Karena biasanya fotografer otomatis semakin jam terbangnya tinggi, biasanya fee-nya memang semakin lebih tinggi ya, mungkin lebih mahal. Kenapa? Karena yang dibayar itu biasa jam terbangnya kita dan pengalaman kita, bagaimana kita melakukan atau memberikan problem solving kepada klien kita. Jadi kalau misalkan kamu di awal-awal takut salah, silahkan tiru dulu aja, tiru siapa fotografer yang kamu kira-kira aiming sebagai kompetitor kamu, lalu kamu cek harganya kira-kira di berapa, lalu kan kita tinggal masukin ke sana. Karena kalau ditanya misalnya ada nggak sih yang fotografer fee-nya per day itu di 1,5 juta misalnya, itu ada banget fotografer yang mungkin per harinya dibayar 1,5 juta, 2,5 juta juga ada. Lalu kemudian apakah ada fotografer yang bayar angkanya sampai 25 juta atau 30 juta atau bahkan di atas itu? Itu pun ada gitu. Jadi agak sulit ketika kita mendefinisikan mau di angka berapa. Kembali lagi kamu mau main di segmen yang berapa. Kalau kamu mau bicara di segmen yang bawah, ya mungkin angkanya tidak terlalu tinggi ya, mungkin angkanya masih di bawah 10 gitu. Mungkin kalau kamu udah di tengah, mungkin kamu bisa range-nya, ini aku ambil kasar aja, mungkin di tengah bisa di range-nya mungkin di antara 10 sampai 20. Nah di atas itu mungkin bisa di atas 20 ke atas gitu ya. Itu estimasi aja kira-kira, karena balik lagi di bawah 10 juta itu juga angkanya sangat variatif. Cuma kalau kamu tanya apakah pernah saya dibayar harganya fee-nya cuma sekitar 1,5 juta, ya pernah di masa itu gitu. Jadi itu fee yang bisa dibilang ya beda-beda tergantung kondisinya seperti apa. Apakah mau diambil atau enggak juga itu terserah gitu. Karena ada masanya mungkin kamu butuh mempromosikan diri kamu butuh portfolionya untuk mendapatkan hal tertentu gitu ya. Karena itu sangat sangat variatif banget. Pernah juga ada beberapa yang foto-foto dokumentasi yang memang nggak membutuhkan spesifikasi yang sulit, kemudian mereka cuma range fee fotografer itu misalkan cuma di 1,5, 2,5, itu juga sangat banyak banget yang aku pernah ketemu gitu ya. Jadi ya sah-sah aja, kembali ke seberapa banyak jam kerja kamu yang dipakai, seberapa sulit pekerjaan yang kamu hadapi. Nah itu bisa kamu estimate kira-kira di angka berapa. Karena balik lagi setiap orang punya segmentasi yang berbeda-beda. Apakah salah atau tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tergantung bagaimana kamu ketemu dengan marketnya gitu. Karena balik lagi kalau kamu dibilang kemahalan gitu ya. Kemahalan itu kan bisa dibilang ya mungkin memang bukan marketnya, tapi kalau misalkan kamu dapat market yang lebih tinggi, kamu pasang harga terlalu murah, akhirnya nggak dianggap, kayaknya nggak profesional nih, jangan-jangan dia nggak punya pengalaman yang cukup gitu. Jadi ya itu balik lagi plus dan minus gitu ya, beda-beda dengan segmen marketnya. Emang nggak bisa, kalau kita ngelihat market nggak ada tandanya tuh si ini kelasnya di sini, kelasnya di situ, nggak ada gitu. Tapi ya itu pertimbangannya harus ada kebijakan dari kita sebagai fotografer ataupun videografer, kita mau main di segmen yang mana.
Ya, kira-kira seperti itu. Jadi buat teman-teman mudah-mudahan bisa mencerahkan, dan juga buat teman-teman yang mungkin ingin menambahkan, silahkan, atau mungkin ingin sharing pengalaman selama ini kamu menjadi seorang fotografer atau videografer tuh kira-kira kendalanya apa aja sih, kesulitannya seperti apa. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.